Oke, Ibu sama Bapak mungkin terkait kemarin klarifikasi Gary seperti apa sih mungkin menanggapinya hak jawabnya sendiri? Baik, makasih teman-teman. Sore hari ini kami dikasih kesempatan untuk melakukan hak jawab ya terhadap pernyataan-pernyataan saudara Gary Julian ya selaku ketua dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Di dalam pernyataan-pernyataan itu banyak kemudian yang tidak berdasar, baik itu dari segi aturan maupun dari segi data. Kami berharap begini, bahwa apapun statement yang dikeluarkan, kemudian yang disampaikan di publik, agar tidak menjadi kerancuan, silahkan kemudian dikeluarkan dengan data-data yang valid gitu. Ada pernyataan-pernyataan saudara Gary yang pertama sekali ya yang kami tangkap adalah bahwa kami adalah pihak yang ilegal yang masuk ke dalam pengadilan begitu ya. Teman-teman bisa kami jelaskan, sebenarnya di dalam persidangan pun kami sampaikan bahwa memang kami hadir di sana tidak atas arahan Teknopi, melainkan atas keinginan dan permintaan berdasarkan surat kuasa khusus yang kami tanda tangani itu dari pengurus yayasan, pembina dan juga pengawas. Teman-teman bisa kami tunjukkan bahwa kami hadir di sana secara legal dan itu sudah dilegis oleh pengadilan ya. Itu ada lampiran-lampiran terus kemudian sudah disahkan oleh pengadilan, sehingga kalau ada pernyataan bahwa tindakan kami masuk ke persidangan adalah tindakan ilegal dan tidak berdasar, itu kami bantah pada hari ini. Selanjutnya Mas Gary juga menyatakan bahwa ada uang perpindahan uang yang kemudian itu atas keinginan dari yayasan, dan juga ada perpindahan uang berupa 100 juta dan sebagainya yang kemudian disampaikan bahwa yayasan tahu asalnya dari mana uang itu. Kami buktikan kembali bahwa yayasan tidak mengetahui sama sekali uang itu, teman-teman. Uang yang disampaikan oleh Mas Gary yang senilai 100 juta itu masuk ke yayasan kemudian berpindah pada hari esoknya begitu. Jadi sama sekali belum ada rapat pengurus, rapat pembina maupun pengawas terhadap uang itu digunakan untuk apa. Itu yang pertama. Kemudian Mas Gary menyatakan bahwa bendahara tahu, terus kemudian yayasan juga tahu, kemudian uang itu adalah uang dari Bank Densu ya, begitu pernyataannya. Kami sampaikan teman-teman, ini dari yayasan meminta Mas Gary mengklarifikasi terhadap uang itu, karena yayasan nggak tahu sama sekali. Jadi jangan kemudian Mas Gary sebagai ketua yayasan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai faktanya, bahwa memang yayasan sama sekali tidak mengetahui itu ya. Itu tadi. Jadi ini permintaan klarifikasi dari badan pengurus kepada Mas Gary agar Mas Gary mempertanggungjawabkan uangnya itu. Karena walau bagaimanapun uang yang sudah masuk ke yayasan harus dipertanggungjawabkan, itu secara audit. Sedangkan uang itu masuknya hanya dalam waktu 1 hari saja, masuk ke yayasan terus besoknya sudah keluar. Sedangkan arahan dari pendiri ya, uang itu harus dikembalikan kepada yang mengirimkan, karena tidak ada dokumen-dokumen penyerta untuk apa uang itu digunakan itu ya. Terus kemudian Mas Gary juga menyatakan bahwa kami menghalang-halangi semua proses yang dilakukan oleh Mas Gary, baik itu penahanan dokumen dan sebagainya. Kami sampaikan teman-teman pada tanggal ini masih 2024, ini legal advice kami terhadap Teknopi. Sama sekali kami tidak pernah menganjurkan atau mengarahkan penahanan dokumen yang kemudian bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Semua kami bertindak untuk dan atas nama kuasa, itu berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau ada statement-statement yang kemudian menggiring ke arah bahwa kami bertindak
untuk dan atas nama tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka itu yang kemudian perlu kiranya kami klarifikasi gitu teman-teman. Mbak, ketika tadi uang masuk ke yayasan senilai 100 juta dan tidak diketahui oleh yayasan dan berpindahnya itu ke rekening atas nama Gary sendiri atau rekening orang lain, Mbak? Kalau yang 100 juta tarik tunai. Tarik Oh, tunai. tarik tunai. Menarik. Jadi spesimen dari yayasan itu berubah ya, kemudian bisa dilakukan oleh ketua itu secara tarik tunai. Itu yang kemudian juga mohon maaf kami sebutkan bahwa bendahara kecolongan. Bendahara diinfokan memang oleh Mas Gary ada uang masuk sebesar 100 juta. Kemudian kami infokan kepada pendiri mengarahkan untuk mengembalikan uang itu di besok harinya. Ternyata besok harinya uang itu sudah tidak ada lagi di yayasan. Jadi ini sesuai fakta yang ada, dokumen yang ada, makanya kemudian yayasan berinisiatif membuat permintaan klarifikasi secara tertulis dari Mas Gary ya. Gitu. Apa sanksi yang diterima oleh Gary ketika uang yayasan tersebut dipakai dengan yang nggak jelas gitu ya maksudnya ya? Ada sanksi mungkin? Sanksi sampai hari ini belum ada. Memang dari pihak yayasan kepada Mas Gary selaku ketua yayasan. Tapi ada permintaan-permintaan dari pihak yayasan yaitu klarifikasi tertulis, terus kemudian sudah ada 2 kali rapat pengurus ya Pak, rapat pengurus juga yang tidak dihadiri Mas Gary. Kami menyayangkan kok bisa statement yang di media itu berbeda dengan statement yang fakta yang sesungguhnya ya. Kemana saja Mas Gary selama ini? Sidang 2 kali nggak pernah hadir, sedangkan yayasan itu digugat. Tentu kemudian ada pihak-pihak yayasan yang ingin haknya juga terlindungi, makanya kemudian datang ke Star Institute Equality Law Firm agar kemudian terwakili haknya. Memang di dalam surat kuasa dari seluruh pengurus ya, ada 9 orang, itu hanya Mas Gary saja yang tidak tanda tangan karena memang tidak ada koordinasi sama sekali gitu. Jadi jangan kemudian melemparkan opini ya bahwa kemudian kami tidak sah secara hukum hanya karena Mas Gary yang tidak mau datang ke pengadilan begitu. Tapi respon Tenok sendiri gimana sih mendengar soal Mas Gary udah speak up seperti itu, apalagi kan kata ibu tidak benar semua gitu. Iya. Teteh sih sampai tadi sama sekali belum berkomentar apapun karena memang beliau masih di Mekah ya, itu yang pertama. Kemudian beliau juga hanya badan pendiri yang kemudian hanya memberikan masukan-masukan saja, arahan bagaimana seharusnya. Jadi sama sekali belum kemudian mengarahkan kami ya sebagai legal yayasan itu untuk mengambil tindakan apa gitu. Begitu teman-teman. Berarti kalau misalkan dia kan omongan tidak benar ini udah masuk unsur pencemaran nama baik ya sih Bu? Maksudnya kan kalau pencemaran nama baik mungkin jauh ya teman-teman. Tapi kalau misalnya klarifikasi itu tidak dia lakukan sehingga menghambat nanti audit akuntan publik, maka ada dugaan penyalahgunaan wewenang ya gitu. Nah, jika ada penyalahgunaan wewenang sendiri apa ya sanksi yang maksudnya yang harus diterima oleh si Gary sendiri apa mungkin? Sebelum ke sanksi mungkin lebih tepatnya nanti akan ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, klarifikasi dulu, terus rapat dulu, nanti di dalam rapat baru diputuskan apakah Mas Gary nanti akan bertindak masih atas nama ketua yayasan ataukah kemudian Mas Gary bertindak atas dirinya sendiri gitu. Artinya merasa kecolongan nggak sih selama ini kan Mbak Novi sendiri kan yang begitu membela gitu, ternyata ada hal-hal yang seperti ini. Iya, sebenarnya gini ya, kami sangat menyayangkan kalau kemudian Mas Gary tidak mampu membedakan kedudukan Mas Gary sebagai perseorangan maupun sebagai ketua yayasan. Kalau sebagai perseorangan itu boleh-boleh saja, mau ngomong apa saja boleh saja, bertindak untuk atas dirinya boleh saja. Tapi kalau sebagai ketua yayasan, maka penting kemudian adanya koordinasi dengan 9 pengurus lainnya yang ada di yayasan. Ini yang tidak pernah terjadi sampai hari ini. Jadi kami tekankan teman-teman, semenjak Mas Gary menjadi ketua yayasan sampai hari ini tidak pernah ada rapat pengurus yayasan yang dilakukan oleh Mas Gary, sehingga kemudian pihak yayasan merasa Mas Gary bertindak atas namanya sendiri, bukan kemudian membawa nama yayasan begitu. Kata Gary sendiri kalau nggak salah ini kan uang operasional ya, kalau nggak salah itu gimana menanggapi? Uang operasional gimana ya? Yang untuk NDT sendiri, dan itu juga kalau nggak salah udah koordinasi sama Densus sendiri, gimana?
Uang operasional nggak? Yang mana Yang uang mana uang operasional? operasional? Yang 100 juta itu diambil buat uang operasional. Oh bukan. Kalau yang 100 juta itu, kalau kemarin kami dengar di media ya Pak, bahwa itu adalah uang yang akan digunakan untuk audit akuntan publik. Sedangkan audit akuntan publik itu tidak pernah didiskusikan dan tidak pernah ada dokumen ke yayasan bahwa itu akan dilakukan oleh siapa, terus dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Makanya kemudian teman-teman yayasan mengeluarkan permintaan klarifikasi itu, meminta agar data yang untuk diaudit ini mana, karena data yang keberangkatan Mas Gary itu hanya Mas Gary yang pegang. Jadi yayasan kemudian belum ada rapat, belum ada penyerahan terhadap dokumen-dokumen itu. Tapi kesahan seorang Gary jadi ketua yayasan sudah sah ya? Sah, Mas Gary sah sebagai ketua. Tapi uang 100 juta itu dari mana sih Mbak? Asalnya kalau boleh tahu. Nah itu dia kan, kami tidak bisa kemudian teman-teman menyimpulkan bahwa uang itu dari mana, karena hanya masuk 1 hari saja. Uang itu masuk ke dalam yayasan terus keluar di hari berikutnya. Kami akan menjawab itu ketika nanti permintaan klarifikasi ini dijawab oleh Mas Gary. Uang itu dari mana? Jadi uang itu dimasukkan atas inisiatif Mas Gary, kami tidak tahu, atau atas apapun ya, dimasukkan ke yayasan, pakai wadah yayasan, kemudian dikeluarkan besok harinya. Jadi sama sekali uang itu serupiah pun sampai hari ini tidak ada yang bisa di yayasan ya. 1 rupiah pun nggak ada di yayasan. Bu, berarti Jadi selama bukan ini uang donasi yang selama ini diperebutkan ya? Bukan, Dari saya, bukan, ya? berbeda. Donasi kan sudah dibawa Hmm. ke NTT 1,3 miliar itu. Gitu. Nah ini kan ada pemasukan yayasan yang masuk, dana yang masuk ke dalam rekening yayasan, gitu. Yang begitu masuk besoknya langsung keluar. Belum. Nah keluar ini tanpa melalui mekanisme daripada bendahara, gitu. Karena dalam posisi Mas Gary tanggal 3 Januari menjadi ketua yayasan, beliau mengganti spesimen bank menjadi spesimen dia sendiri, gitu. Sehingga karena ini penarikan tunai, sehingga ini terbaca menjadi penarikan yang dilakukan oleh Mas Gary. Uang ini keluar setelah Teknopi keluar dari ketua yayasan atau gimana? Iya, Setelah. setelah keluar. Ya, Jadi memang uang ini- Memang pada prinsipnya Teknopi tidak turut serta dalam hal yayasan setelah tanggal 3 Januari 2025 sesuai dengan akta perubahan pengurus yayasan. Nah, di mana perubahan antara Mas Gary menjadi ketua yayasan. Jadi sedikit saya ulas ke belakang bahwa Mas Gary itu bergabung di dalam yayasan berdasarkan daripada AHU itu di bulan Desember 18 Desember 2024 menjadi sekretaris yayasan. Nah, pada tanggal 3 Januari 2025 kedudukan sekretaris diganti dan Mas Gary menjadi ketua yayasan gitu. Nah, sepanjang Mas Gary jadi ketua yayasan, komunikasi yang memang tidak pernah diciptakan dengan pengurus lainnya. Organ yayasan itu ada pembina, pengawas, dan pengurus lainnya itu ada pengurus itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara gitu. Nah, komunikasi ini yang tidak tercipta. Nah, sehingga memang pengurus lainnya ini, organ lainnya termasuk pembina, pengawas, Bendahara dan pun. bendahara, sekretaris, wakil ketua datang kepada kami, memberikan kuasa kepada kami untuk menghadapi persidangan perdata di Pengadilan Tangerang atas gugatan kuasa donatur. Nah, inilah surat gugatannya, apanya? Surat kuasanya. Jadi kami agak sedikit merasa harus mengklarifikasi karena ada bahasa Mas Gary diduga kami itu ilegal. Nah, makanya kami membantah. Ini surat kuasa kami dan silakan klarifikasi dengan pemberi kuasa. Gitu. Mereka pembina, pengawas, jadi pembina Bendahara, 2, sekretaris, bendahara, sekretaris, semuanya kecuali Mas Gary. kecuali Mas Gary. Nah, kecuali Mas, karena ini kan organ yang aktif di dalam organisasi yayasan, itu lembaga yayasan. Yayasan ini lembaga berbadan hukum. Jadi tidak serta-merta seorang ketua itu bisa mengambil suatu kebijakan sendiri. Jadi di dalam yayasan itu diatur dengan undang-undang. Itu.
baik mekanisme yayasan, termasuk juga koordinasi yayasan, pengambilan kebijakan dalam yayasan itu diatur oleh undang-undang. Artinya yang dilakukan oleh Gary ini melanggar undang-undang yayasan atau gimana mungkin? Yang dilakukan oleh Mas Gary itu lebih Karena tepatnya banyak hal ya. perseorangan. Banyak hal. Mas Gary kan sepanjang kami koordinasi dengan pengawas, organ pembina, pengawas dan pengurus lainnya, gitu. Tidak ada koordinasi terhadap mereka terhadap apapun yang dilakukan oleh Mas Gary. Nah, ini yang kita sayangkan, mulai dari perpindahan uang, donasi, itu tidak ada koordinasi sama siapapun. Karena ini kan program-program yang pengalihan dana ke NTT itu bukanlah suatu program yayasan. Nah, ketua dan pengurus yayasan itu hanya menjalankan program apa yang sudah diprogramkan. Nah, sekarang ini program baru tanpa ada koordinasi oleh pembina. Setiap pengesahan program yayasan dan anggaran itu harus pengesahan daripada pembina berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan undang-undang yayasan. Nah, peralihan dana dari rekening yayasan ke rekening Mas Gary itu juga tanpa pengetahuan pembina, pengawas yayasan. Termasuk uangnya 100 juta. Nah, dalam hal uang-uang tidak ada sama sekali koordinasi. Nah, selanjutnya Mas, bentar, kalau untuk uang yang 100 juta itu kok bisa main keluar itu aja seperti apa sih? Nah, sebetulnya sama seperti dengan dana yang donasi gitu. Dana 100 juta ini masuk ke rekening yayasan. Nah, organ yang lain nggak tahu ini dana dari mana karena tidak ada permintaan, tidak ada invoice dan segala macamnya masuk ke rekening yayasan, tiba-tiba keluar dari rekening yayasan. Sehingga tanpa ada koordinasi dengan siapapun, pembina, pengawas, gitu. Termasuk bendahara juga gitu. Berarti dia Keluar. punya rekening sendiri dong? Bukan rekening yayasan. Tetap. Jadi waktu Kok bisa main keluarin gitu aja berarti dia punya spesimen PIN-nya atau apa? spesimen rekening itu adalah Mas Gary. Spesimennya. Jadi Mas Gary bisa keluarkan. Tapi kekuatan hukum dari yayasan itu, kalau dia ketua itu punya hak nggak sih secara hukum untuk mengeluarkan itu? Karena dia kan ketua, Iya, memimpin baik. lah, Oke. punya hak kan? Hak untuk apa, saya Mas? jawab. Untuk mengeluarkan duit itu tanpa koordinasi ke lain. Itu melanggar hukum nggak? Secara hukumnya? Itu yang tadi saya maksud adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Kalau kemudian dia mengatasnamakan ketua yayasan, maka dia minimal harus berkoordinasi dengan bendahara, sekretaris, dan pembina yayasan. Poinnya itu ya. Poinnya itu. Kalau uang itu masuk kemudian keluar begitu saja, maka bagaimana kemudian yayasan bisa mempertanggungjawabkan Oke. uang itu? Sedangkan wadah uang masuk itu adalah rekening yayasan seperti Ibu tanya tadi, bukan pribadi. Kalau memang tadi klarifikasi Mas Gary bahwa uang itu untuk kemudahan Mas Gary, kenapa kemudian tidak ditransfernya ke rekening Mas Gary saja? Jangan ke yayasan, karena ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh yayasan terhadap apa yang masuk dan keluar dari yayasan gitu. Nah, terkait pada kuasa, saya bacakan anggaran dasar yayasan. Gitu. Ketua Umum Mas Gary gitu, bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Jadi nggak bisa sendiri juga. Harus bersama salah seorang pengurus, anggota pengurus lainnya. Tapi kalau pemilik atau yang pendiri Sama sekali Pendiri boleh. nggak ada, Nggak lepas Iya, lepas. dari Dari segala notice hal lepas. dalam Dari tanggung jawab Tenopi lepas yayasan. ke kami pun Tenopi nggak ada. Ini kami kuasanya dari teman-temannya dari yayasan. Jadi kalau statementnya Mas Gary bahwa kami menghalang-halangi dokumen keluar, uang itu keluar, kami kuasanya satu, yang pertama ya, dia kan menyampaikan bahwa Tenopi yang menghalang-halangi itu melalui kami. Itu nggak benar. Kami dapat kuasa dari organ-organ yayasan ya, pengurus, pembina, pengawas. Ini ada per 3 orang, ada 9 orang yang sah secara hukum, ada 3 ya, pengurus, pembina, dan pengawas. Jadi 9 orang yang berada di yayasan semuanya menguasakan kepada kami
gitu, kecuali Mas Gary. Kami nggak tahu ada kemudian hal apa yang sehingga Mas Gary seolah-olah ya menyudutkan pihak kami begitu. Padahal sudah sangat jelas bendahara itu bertanyanya begini kepada Mas Gary. Audit itu apakah yang diperlukan audit tahunan ataukah audit project base? Itu saja. Kalau kemudian tahunan, maka tentu bendahara harus mempersiapkan dokumen-dokumen tahunan. Tapi kalau project base saja, tentu bendahara hanya akan mempersiapkan project base saja, yaitu mulai adanya donasi sampai keluarnya gitu. Itu yang kemudian kenapa kok dipotong gitu, tidak kemudian disampaikan saja ke publik gitu. Jadi kalau dia audit tahunan tentu dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Sementara penyaluran dana donasi tersebut di tanggal 5 Januari 2025 gitu. Nah, sehingga tidak sinkron kalau ini audit yang diminta oleh Kemensos adalah audit dana yayasan selama 1 tahun, nggak sinkron gitu. Nah, sinkronnya adalah base project base, yaitu tentang kaitan dengan donasi yang disalurkan. Nah, kapan donasi yang disalurkan itu? Mulai dari adanya di rekening yayasan, jadi bisa lewat tahun ya, kapan disalurkan. Nah, pada waktu persidangan kemarin kan hadir tuh, persidangan yang di Pengadilan Negeri Tangerang hadir tuh pihak dari Kementerian Sosial. Kami sempat bertanya, audit apa sih yang diminta? Masa audit yayasan? Enggak. Auditnya itu karena donasi itu di atas 500 juta, butuh akuntan publik untuk pembuktian. Sehingga dia tentang uang donasi gitu. Tapi kami akan tindak lanjuti lagi dengan Kemensos karena membawa nama yayasan, Mas Gary membawa nama yayasan gitu. Sehingga kita mau semua terang benderang gitu. Terang benderang dan diluruskan. Nah, itu kaitan dengan audit tadi. Terkait mencapai terang benderang ini, apakah dari pihak yayasan mempunyai deadline sendiri? Kemarin memang kita berkoordinasi dengan prinsipal kami, tentu pembina, pengawas, dan pengurus yayasan yang lainnya. Pada prinsipnya prinsipal kami mau segera diselesaikan permasalahan baik internal maupun eksternal. Ini ada deadline-nya gitu, kapan? Sebenarnya gini, itu kan sumbernya dari ini ya, dari dana ya. Jadi kalau dari bendahara, tadi siang kami berkoordinasi, insya Allah malam ini diselesaikan. Jadi malam ini audit tahunan akan diselesaikan. Jadi kalau memang Mas Gary menginginkan itu, maka nanti silakan berkoordinasi dengan pihak yayasan gitu. Jadi jangan berdiri atas nama diri sendiri, tapi berdirilah atas nama ketua yayasan bersama yayasannya gitu. Artinya kalau berbelit-belit seperti apa? Jadi sebenarnya kan auditornya juga pengurus yang lain tuh nggak tahu siapa. Pembina juga nggak tahu siapa auditornya, kantor akuntan publik mana gitu. Tanpa diketahui, yang ada itu hanya Mas Gary minta data tahun 2024. Sementara Mas Gary jadi ketua tuh tahun 2025.